Baik, perkenalkan nama saya Faisal Brian Marino Wengkang dengan NIM 07300 21048. Kali ini saya akan membuat video mengenai UTS batubara kelas A. Langsung masuk ke soal yang pertama. Jelaskan gambar di bawah ini yang berkaitan dengan genesa dan geologi batubara. Yang pertama ini adalah usia geologi batubara. Yang mana pada tabel ini dapat kita lihat bagian era period, yaitu Paleozoik, Mesozoik, Kenozoik, beserta indikator tahunnya, itu million years, yakni jutaan tahun. Jadi age 350 juta tahun yang lalu. Kemudian kita bisa lihat negara-negara, nama-nama negara, ada Eastern USA, United Kingdom, hingga Indonesia. Ini merupakan indikasi di mana batu bara yang terkandung di negara tersebut umumnya sebagian besar sudah berapa tahun. Contoh kita lihat Eastern USA, tabelnya berada di Paleozoik, lebih spesifik di Carboniferous dan Permian, yaitu sekitar di 300 tahunan, 300 juta tahun yang lalu. Begitu juga dengan United Kingdom atau bagian Eropa, Germany, Poland, China, Australia, India, South Africa, Western Canada, Western USA, Colombian, atau Venezuela, kemudian Indonesia berada di tabel Kenozoik atau Tertiary dan Quaternary, yang mana jenis batu bara itu umumnya terdapat itu lignit. Kita masuk ke soal yang berikutnya, yaitu komponen mikrobatu bara. Jadi di sini bisa kita lihat ada vitrinates, inertinates, liptinates, dan ash. Yang mana kelompok-kelompok ini merupakan adalah dapat ditentukan menurut keabu-abuannya dalam pantulan cahaya. Contoh liptinate ini berwarna abu-abu gelap, sedangkan vitrinate ini berwarna abu-abu sedang hingga terang. Kemudian internet berwarna putih dan bisa sangat terang. Yang pertama, vitrinate ini terbuat dari kayu, komponen mikrobatu bara yang terbuat dari kayu atau kulit kayu dan akar yang mengandung lebih sedikit hidrogen daripada liptinate. Kemudian liptinate terdiri dari hidrokarbon kaya hidrogen yang berasal dari spora atau serbuk sari, cuticula, dan resin dalam bahan tanaman asli. Kemudian inertinate terutama merupakan produk oksidasi dari mineral lain dan lebih kaya akan karbon, termasuk fusinate yang sebagian besar merupakan arang fosil yang berasal dari
kebakaran gambut purba. Kemudian ash, ada sedimen dan mineral. Masuk ke nomor 2, jelaskan mengenai gambar di bawah ini yang berkaitan dengan parameter kualitas dan peringkat batu bara. Bisa kita lihat di sini ada total air atau total moisture, ada air permukaan dan air bawaan atau free moisture, mineral matter, ada ash, ada volatile matter, ada zat terbang, volatile organic matter, batu bara murni atau pure coal, karbon tertambat atau fixed carbon. Baik, yang pertama dimulai dari bagian ini. Bagian atas merupakan as received atau dikenal dengan AR. Adalah suatu analisa yang didasarkan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan seperti dalam keadaan diterima. Kemudian bagian tabel yang kedua ini, abu dan mineral matter masuk ke dalam ADB, yang mana air dried base. Mohon maaf, yang di atas ini, total air dan air bawaan, itu merupakan air dried base, adalah suatu analisa yang dinyatakan pada basis contoh batu bara dengan kandungan air dalam kesetimbangan dengan atmosfer laboratorium. Kemudian mineral matter dengan abu, ini merupakan dry based atau DB, adalah suatu analisis yang didasarkan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan bebas air total. Kemudian masuk ke zat terbang volatile matter, termasuk mineral matter, itu dry ash free atau DAF, adalah suatu analisis yang dinyatakan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan bebas air total dan kadar abu. Masuk ke volatile organic matter, termasuk zat terbang dan batu bara murni, itu merupakan dry mineral matter free atau DMMF, dry mineral matter free, adalah suatu analisis yang dinyatakan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan bebas air total dan bahan mineral. Kita masuk ke nomor yang berikutnya, yaitu peringkat batu bara. Bisa dilihat ada low rank coal, yaitu lignite dan subbituminous. Medium rank coal ada bituminous dan high rank coal ada andesitic. Kemudian di samping kanan ini didapati parameter kualitas serta peringkat batu baranya. Ada DMMF, ada kalori value, ada volatile matter dan fixed carbon. Yang mana low rank coal ini merupakan peringkat-peringkat batu bara. Low rank coal A ini memiliki caloric value BTU per pound atau LB, BTU per LB 6.300 sampai 8.300. Kemudian lignite B 6.300 sampai 5.000. Di bawah itu merupakan masuk di pit. Kemudian subbituminous bisa dilihat langsung ya, 11.500 sampai 10.500 untuk A. Begitu dengan bituminous medium rank coal
Bisa dilihat ada subranknya ada low volatile, medium volatile, high volatile A, high volatile B, high volatile C. Kemudian high rankle ada antracitic, itu peringkat batubara yang paling tinggi. Ada meta antrasit, ada antrasit dan semi antrasit. Yang mana caloric value-nya ini less distinct for changing rank. Artinya yang bagian ini perbedaannya tidak terlalu signifikan. Kemudian parameternya juga volatimeter 0%, 2%, 8%, 14%, 22%, dan 31%. Dan untuk lignit sampai high volatile A, di mana volatimeternya sudah tidak signifikan perbedaannya. Dan di atas 31%. Untuk fix karbonnya bisa dilihat pada tabel metantrasit yaitu 98% hingga bituminus di medium volatil di 69%. Rank di bawahnya lignit sampai high volatile A sudah tidak dapat dibedakan lagi atau sudah tidak signifikan perbedaannya fix karbonnya. Kemudian kita masuk ke nomor yang berikutnya. Jelaskan metode tambang dalam batu bara. Jadi saya ambil dari diagram atau flowchart dari PT Mitabara di Perdana. Bagaimana mereka mengekstrak batu bara dari bawah tanah. Yang pertama adalah land clearing, yaitu yang dimana kita membersihkan segala objek yang di atas batu bara atau di atas permukaan batu bara. Kemudian overburden removal, di mana kita menggali lapisan penutup yang berada di atas batu bara yang akan digali, atau bisa dibilang tanah-tanah yang di atas, serta bebatuan. Kemudian coal getting, itu dimana kita mengekstrak batu bara menggunakan alat penambangan. Ketika batu bara yang sudah digali akan diangkut ke stockpile, hauling to stockpile. Setelah itu di stockpile diangkut lagi ke coal handling facility dan port. Jadi tempat penanganan fasilitas batu bara dan port. Kemudian diangkut ke mother vessel Anchorage untuk diteruskan ke pemasaran atau konsumer. Itu gambaran umum bagaimana metode tambang dalam batu bara. Jelaskan
fenomena reduksi batubara, impact, atrisi, shear, dan kompresi. Kita langsung aja untuk nomor tersebut. Maaf. Jadi untuk nomor tersebut, itu fenomena reduksi batubara, yang mana ada impact, yaitu yang dimana ada terjadi tumbukan seketika dari satu benda yang bergerak terhadap benda lainnya. Kemudian ada attrition, ini dimana terjadi akibat pergeseran relatif dua permukaan yang keras terhadap suatu material. Kemudian ada shear atau pemotongan, itu terdiri dari pengaruh pemangkasan dan pemotongan. Kemudian yang terakhir adalah compression atau kompresi, terciptakan ketika material dijebak di antara dua permukaan keras dengan meningkatkan tekanan terhadap satu dengan yang lain. Itu yang dimaksud dengan fenomena reduksi batubara. Kemudian, masuk ke tujuan dilakukannya reduksi batubara. Jadi, reduksi batubara ini tujuannya agar dapat membebaskan mineral berharga dari material pengotornya. Jadi dapat membebaskan mineral berharga, yaitu batubara, dari material-material pengotornya, seperti tanah, abu, dan lain-lain. Kemudian menghasilkan ukuran dan bentuk partikel yang sesuai dengan kebutuhan pada proses berikutnya. Jadi, agar dapat membentuk batubara ini sesuai ukuran yang diinginkan. Kemudian memperluas permukaan partikel agar dapat mempercepat kontak dengan zat lain, misalnya reagen flotasi. Itu merupakan tujuan reduksi ukuran dari reduksi batubara. Kemudian masuk ke alat-alat yang pada umumnya yang pertama ada rotary breaker. Ini bekerja berdasarkan metode gravitasi untuk menghancurkan batu bara dengan sangat efisien melalui atrisi. Kemudian hammer mill, ini sampel batu bara masuk ke dalam feed, maka blade dalam hammer akan menghancurkan sampel dengan cara berputar. Kemudian single roll crusher, penghancur gulungan tunggal, terdiri dari rakitan bergulungan bergigi yang menghancurkan bahan umpan yang masuk ke plat penghancur. Kemudian double roll crusher, ini untuk versi double rollnya atau 2.
Kemudian tumbling mill, proses-proses penggilingan yang terjadi di dalam tumbling mill, itu ada crushing atau ditumbuk partikel yang besar, kemudian coarse grinding atau energi gesekan terhadap partikel-partikel yang agak kasar, kemudian ada fine grinding. Dilakukan oleh energi gesekan terhadap partikel yang kecil menjadi partikel yang lebih halus. Kemudian yang terakhir ada pulverizer. Ini menerima batu bara umpan dan mereduksi menjadi sangat halus, yaitu dalam bentuk bubuk. Ada 4 proses batu baranya, yaitu pengeringan, ada penggerusan, sirkulasi, dan klasifikasi. Uh, kiranya sampai di situ untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan soal dari UTS Batubara. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan. Kiranya apa yang saya presentasikan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.